Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qulahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahida. Shadaqallah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah wadah, ya, Zoom ZCC, di mana Zoom kita ini adalah Zoom yang sudah ada legalitas yang bisa menjadi sebuah kekuatan kepada kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Salam dan taslim senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabiullah sebagai khatan nabiyyin, sebagai penghapus dosa, bukan penebus dosa tapi penghapus dosa bagi siapapun yang mengikuti syariat beliau, yang menjadikan beliau sebagai pedoman dalam hidup, dalam hal penyembahan terhadap Allah dan juga ketaatan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, ya, adinda atau saya katakan anak saya, ya, seorang mu'allaf yang terlahir kembali menjadi fitrah sebagaimana kodratnya menjadi manusia. Beliau telah bersyahadat yang beberapa hari yang lalu di tengah-tengah kita, disaksikan oleh beberapa sahabat dari tim Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Hari ini kebetulan beliau ada di rumah saya dan dia sudah open kamera juga. Beliau adalah Nu Christopher Tambunan, atau saya memanggilnya Muhammad Yusuf. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Juma. Masya Allah. Beliau ini unik, kadang panggil saya Abah, kadang panggil saya Abang, ya. Padahal sejatinya beliau itu panggil saja Abah, ya. Karena anak-anak saya juga panggilnya Abah gitu, ya. Orang yang dianggap sebagai orang tua yang siap menjadikan Adinda Ananda ini bagian dari orang yang berdiri atau duduk di atas pundak saya gitu, sebagai pertanggungjawaban saya ke hadapan Allah dan juga kepada umat manusia. Baik, Ananda Christopher atau Ananda Yusuf, tema kita pada pagi hari ini adalah, saya mengatakan tema saya kepada admin adalah misionaris pun disapa oleh hidayah. Apalagi kalau cuman kaum kufar yang hanya berdasarkan imani saja, hanya mendengarkan, hanya manggut-manggut ajaran gereja. Kalau seorang misionaris mampu, ya, melululantakkan keegoan iman yang hanya berdasar terhadap imani saja, ya, tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat di luar sana yang hanya merupakan jemaat biasa pun bisa mendapatkan hidayah. Dan yang paling kita tidak harapkan adalah generasi umat Islam yang ganteng, yang cantik-cantik, kemudian
dengan keluguan, dengan kebodohan mereka menerima satu konsep atau rumusan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam atau sahabat Kristen sebut dengan nama Yesus. Baik, di tengah-tengah kita juga ada beberapa sahabat kita, ada guru-guru kita ya, ada Ukhti Sonya ya dari Bali, kemudian ada teman kita dari Palembang tadi ya, Bang Habil, dan saya tidak ada Bang Sainun ya, ada Bang Sainun juga di sini ya. Yang lainnya mungkin Ustadz Unggul. Ustadz Unggul juga ada, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Bang Ian juga ada di Ane sini. juga ada Bang, Ane ada Bang. Masya Allah, Imanis juga ada di sini, Bang Zulfikar juga ada, lah memang rumahnya. Adinda HMC Julius juga ada gitu ya. Terus kemudian Calon besan ada, calon besan baru hadir. Ukti Ratnasari Dewi, calon besan juga ada nih, alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Ada Bang Ical, ada Bang Sainun, dan beberapa yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Baik, sekarang kita mendengarkan Ananda kita, Adinda kita, Yusuf, ya Yusuf. Nama lengkapnya siapa? Nama muslimnya Ananda? Nama muslimku sekarang Muhammad Yusuf Sani. Muhammad Yusuf Sani. Suaranya agak kecil. Kayak belum masuk di sini dah, Pak. Agak besar. Udah besar. Mungkin maskernya kali yang menghalang vokal. Kalau bisa dibuka aja maskernya. Iya, di sini kecil banget, nggak kedengeran. Dibuka aja ya. Aduh, kan bagus kelihatan mukanya yang ganteng. Iya dong. Siapa dulu abahnya? Iya dong. Kulitnya sama. Oh iya, mirip banget. Mirip bener. Oke, Ananda mungkin ada diawali dengan perkenalan dulu kepada sahabat-sahabat kita. Nanti juga saya minta tolong kepada sahabat kita yang ada di sini untuk men-share ya channel YouTube-nya ya. Karena beliau berikrar akan menjadi kristolog bagian daripada ZZZ. Dia akan tampil sebagai salah satu benteng yang akan menyampaikan sisi kebenaran daripada ajaran Kristen itu di mana, kemudian kesesatannya di mana, demikian juga agama baru beliau yaitu agamanya Nabi Isa, Islam ya, yang menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira seperti itu pengantar dari saya. Silakan Ananda Yusuf untuk memaparkan kesaksiannya. Nanti ada sesi teman-teman di sini akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas kah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kurang terus. Coba diperiksa audionya, kok kecil ya suaranya ya? Ya. Mic-nya kecil. Apa? Saya terhadap. Tempat Bang Juma kelihatan kencang nggak kecil ya, bener ya? Kecil juga, padahal jarak kami cuma berapa meter, dia di lantai 1, aku di atas. Tisonya. Yap. Ini Sambil menunggu Ananda. Maskerku bagus nggak? Keren banget. Wah, gimana tuh belinya tuh? Belinya di Bali. Oh gitu. Pengen beli juga ya nggak punya. Tes. Ya. Apa? Nggak ada. Sudah dapat Pak ya? Ya, udah bagus. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Yusuf atau nama panjangnya Muhammad Yusuf Sani. Disebut untuk ketika saya masih Kristen saya dipanggil sebagai Nuh Christopher Tambunan. Iya. Jadi saya di sini tinggalnya bersama dengan Abah
abah baru saya, Abah Juma, yang Masya Allah. Sama. dia dikenal sebagai kristolog yang sudah mensyahadatkan saya. Kemudian untuk pekerjaan saya ya untuk saat ini hanya perlu belajar dulu. Oke, hanya seperti itu perkenalan aku. Jadi di sini aku mau memaparkan sedikit. Kenapa? Mungkin nanti mengenai asalnya dari mana gitu. Oh iya. Kalau asal aku dari Bekasi, Jakarta, dari suku Batak. Tinggalnya bersama orang tua, bergereja, dan juga belajar agama. Kemudian waktu pergi ke sini itu tanggal 1. Dilanjut lagi, sudah hampir sudah lebih sebulan di sini. Kemudian niat saya bersyahadat itu bukan karena faktor wanita atau harta atau sebagainya. Ini murni karena saya cinta dengan agama Islam. Oke. Kok saya merinding ya? Boleh. Masya Allah. Boleh masuk, Bang? Boleh masuk ke topik, Bang? Boleh, silakan. Jadi saya awali cerita saya kenapa saya bisa tahu Islam, belajar tentang Islam. Itu tidak menurut saya luar biasa ya di dalam kisah-kisahnya. Ketika saya mulai mendengarkan Ustadz yang sedang berceramah tentang beliau, nggak bisa nggak nangis. Rasanya kayak, wih, ini orang satu ini, inilah yang pantas disebut sebagai sesungguhnya yang mau rela berkorban, yang mau seperti ibu, ibaratnya kalau misalnya kita sakit, nah sinilah sakitnya, datangkan kepada ibu, pindahkan kepada ibu. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, begitu juga dia seperti sangat sekali sayang umatnya. Dia tidak pernah melepaskan umatnya. Apabila ada itu, saya baca, saya pelajari juga tentang Sakratul Maut yang sempat dia bernegosiasi dengan Allah untuk bagaimana Sakratul Maut umatku ya Allah. Di situ rasanya dia ketika sudah mau Sakratul Maut, sudah mau mati, sudah sakit-sakit, masih sempat memikirkan bagaimana dengan umatku. Di situ membuat saya merinding. Kenapa ada orang seperti ini rela benar-benar sakit hanya untuk orang lain? Beliau sangat benar-benar satunya orang yang sangat ibaratnya ketika saya cinta kepada pemuka agama itu hanya beliau lah menurut saya. Hanya kepada beliau saya merasa ya Allah, jatuh hati aku kepada beliau. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Itu ketika saya belajar Islam, jatuh cinta kepada Nabi kita, Nabi SAW. Tetapi saya salahnya di situ masih di bawah asuhan pendeta, masih mengikuti ibadah. Tapi ya seperti itu, pikiran saya tetap ke Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan ini, ibadah seperti ini? Jika saya sudah tahu kebenarannya, sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan Islam. Pada tahun 2021, itu ibaratnya ya
eh, eh, saya ada di tengah laut gitu, kayak nggak bisa kemana-mana. Islam sebagai agama saya yang sekarang, dan itu semua mempunyai resiko masing-masing. Di antaranya, kalau saya tetap di Kristen, saya sudah tahu kebenaran tentang Islam. Saya sudah tahu kalau Kristen ini tidak benar, saya disebut salah di Islam. Saya sudah mengerti dan mempelajari Islam, tapi saya tetap di Kristen dan melakukan kesalahan-kesalahannya. Nah, di situ rasanya terguncang, terombang-ambing, resah muncul. Tapi juga ketika saya berpikir untuk mualaf, untuk meninggalkan agama saya Kristen ini, di situ juga muncul perasaan apakah saya mampu meninggalkannya, keluarga saya, apakah saya mampu tetap berada di jalannya. Ibaratnya risiko antara kamu pilih ini atau itu, sama-sama kayak, bukan sama-sama sih, dalam artian Kristen ini, saya di Jakarta, Kristen ini yang membuat saya seperti, dari kecil saya sudah beragama Kristen. Begitupun dengan orang tua saya sudah beragama Kristen, saya sudah dididik melalui iman Kristen. Pastinya ada tekanan dari orang tua, ada tekanan dari gereja, ada tekanan dari orang-orang yang sangat sayang pada saya, yang mendukung saya untuk terus maju dalam Kristen. Oh iya, kebetulan sekali, Mama tuh mau sekali saya jadi pendeta. Ingin sekali saya jadi pendeta waktu kecil. Jadi waktu SD itu cita-cita saya mau jadi pendeta. Nah, di kemudian hari lanjut lagi ke tadi topiknya. Kalau di Islam itu, apakah saya bisa maju? Apakah ada yang mau menjawab setiap pertanyaan saya? Jika saya membutuhkan jawaban, apakah saya akan maju di dalam Islam? Teman saya juga seperti itu. Ketika saya sedang fokus kuliah juga, fokus kerja, dan juga fokus mendalami Islam. Di situ ada satu orang, kita sebut saja ini orangnya si X ini. Dia mungkin dikirimkan oleh Allah. Mungkin ini jawaban atas setiap keresahan aku. Jadi ini si X sangat dalam artian mensupport saya, benar-benar mensupport saya. Inilah waktunya. Jangan kamu tunda, jangan kamu seperti ayah kamu. Sedikit informasi, bapak saya sudah meninggal sejak saya umur 5 tahun. Iya, dilanjutkan. Jangan sama seperti bapak kamu. Dia yang benar-benar ketika saya punya pertanyaan, dia bisa menjawab. Ibaratnya debat-mendebat, berdiskusi tentang keraguan saya kepada Islam juga. Kenapa ada pedang di tangan kita ketika nanti di hari akhir? Kenapa adanya teroris? Kenapa cinta di dalam Islam itu seperti cinta Nabi Muhammad kepada Aisyah yang baru berumur, ibaratnya masih tergolong belum bisa nikah. Ya, di situ dijelaskan beliau, dan juga dijelaskan beliau kemana arahnya bapak saya ketika sudah meninggal. Kemudian lanjut lagi. Itu awal pertemuan saya dengan beliau itu melalui sosial media, melalui forum-forum belajar beragama. Nah, ketika saat itu hanya berteman biasa, hanya cukup kenalan saja. Oh iya, kamu ini ya namanya. Oh iya, ini ya. Dia belum tahu saya agamanya Kristen. Hanya saja saya memang saat itu
sedang mencari-cari juga artikel-artikel Islam yang masuk, yang bisa saya cerna kenapa Islam itu sangat mulia. Saat itu saya juga lagi mencari artikel, kebetulan bertemu dengan beliau, ibaratnya bertemu di sosial media, say hi, gitu saya, hello, belajar Islam juga ya, belajar agama kita ya, semangat ya, seperti itu aja. Kemudian pas saat itu saya sedang membutuhkan jawaban, saya teringat dengan beliau, ada pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah tahu sudah jaminanmu neraka. Di situ nanti saya langsung gusar, ibaratnya gedung yang runtuh, kayak udahlah, ada rasa kayak nggak nyaman. Kemudian dilanjutkan, akhirnya saya mengaku kepada beliau, non muslim, saya sebenarnya Kristen yang masih belajar tentang Islam, mencari tahu kebenarannya. Dengan adanya beliau, saya mulai berdiskusi, berdialog. Alhamdulillah, beliau sangat, dalam artian mapan memberi jawaban, masuk akal, masuk ke hati, dan juga setiap jawaban beliau selalu aku ingat. Kamu nanti kesini ya, ketika kamu sudah ini, kamu pasti kayak gini. Di Islam itu agamanya seperti ini, ada peraturan, mempunyai akidah yang harus ditaati dalam sholat 5 waktu, dalam begini begitu. Dan juga apa jaminanmu nanti ketika kamu sudah mencapai amal-amal yang baik, sudah memiliki iman yang kuat, apa itu neraka bagi umat muslim? Apakah umat muslim itu mempunyai nerakanya? Apakah juga umat muslim bisa masuk neraka? Apa yang harus dilakukan mencapai surga dalam Islam? Kenapa ada rambut yang dibelah 7, atau sebutannya jembatan Shirathul Mustaqim? Apa itu Dajjal? Apa itu hari penghakiman? Dari dia, ibaratnya ilmunya, alhamdulillah dia, setiap jawabanku mungkin memang betul Allah kirimkan. Jadi masuk, saya nggak asal iya. Itu benar-benar masuk ke hati. Ditambah iman saya semakin kuat tentang Islam. Kemudian ketika itu selesai berargumen dengan beliau, saya memutuskan, oke, saya mualaf. Saya terbang ke Makassar, hanya meninggalkan sepucuk surat untuk orang tua saya. Mah, aku mau pergi, mau belajar. Hanya seperti itu. Kemudian berderai air mata saya setiap jalan, memikirkan apakah saya ini orang yang durhaka terhadap orang tuanya, meninggalkan orang tua seperti itu saja. Apakah orang tua saya akan baik-baik saja jika saya tinggalkan? Bagaimana dengan nasibnya adik-adikku? Dan juga bagaimana dengan nasib gereja yang akan tahu tentang aku? Mungkin mereka akan malu atau seperti apa? Di jalan saya memikirkan itu, benar-benar negatif thinking ya, toxic, itu masuk ke dalam hati, bercampur dengan kamu harus tahu kebenaran Islam. Jangan lagi digoyahkan karena keluarga, jangan digoyahkan karena gereja. Ini saatnya kamu move. You must to be move. Kemudian lanjut lagi, saya terbang ke Makassar dan bertemu dengan beliau, dan langsung bukan langsung sih, di kemudian hari, setelah saya ditampung oleh si X ini, di kemudian hari akhirnya memutuskan untuk menghubungi dari Mualaf Center Makassar ini. Iya, Mualaf Makassar Center. Akhirnya ketika hari itu sudah bisa terhubungi, bertemu, dan juga jadwalnya bertemu itu pas banget ada Abah Zuma. Jadi beliau pertama kali bertemu dengan saya cukup kayak wow, berwibawa, orang ini berwibawa, seperti
pasti orang ini banyak ilmu, pasti orang ini bisa men-share ilmunya ke saya gitu. Nah, pas ketemu itu, alhamdulillah, yang tadinya ibaratnya masih 85% iman saya terhadap Islam, benar-benar beliau itu, ketika saya bertemu dengan beliau, ibaratnya saya terus mengorek-ngorek, apa ada yang salah dengan Kristen, kenapa beliau sebut Kristen itu salah, kenapa ini, kenapa itu. Akhirnya saya saya mendiskusikan kenapa Islam selalu melakukan hal ini, kenapa Islam selalu melakukan hal itu, apakah Kristen itu tidak masuk surga, seperti ini, seperti itu. Ibaratnya beliaulah klimaksnya, ibaratnya ujungnya yang benar-benar kayak memantapkan hati saya. Islam. Sudah saatnya saya menjadi Islam. Beliaulah yang ibaratnya bapak ya. Iya benar sih ya. Dia seperti bapak saya sendiri yang benar-benar kayak mantapkan Islam ini. Iya, inilah nikmatnya menjadi Islam. Begitu. Beliau yang 100%kan hati saya untuk memeluk Islam. Kemudian di hari itu, pas ketika sudah berdialog dengan Abah yang saya sebut Abah sebagai anak angkatnya saya, yang selalu mensupport saya, alhamdulillah. Sebenarnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, kenapa sih saya nggak ke Mualaf Center Jakarta? Kenapa sih nggak ke Mualaf Center Bekasi atau mana saja? Ya, sebenarnya saya simpel jawabannya. Jika Allah memberi hidayahnya di suatu tempat, yaitu tugas saya untuk menjemputnya. Si X ini sudah, mungkin ini kiriman Allah. Kenapa harus saya? Udah, ini tugas saya menjemputnya. Tidak perlu X yang lain. Ya memang betul ada Makassar Mualaf ada Mualaf Center di Bekasi, ada Mualaf Center di Jakarta. Tapi ya ini mungkin Allah kirimkan saya di sini untuk benar-benar belajar dasarnya tentang Islam, bertemu dengan orang yang tepat. Bukan berarti di Bekasi atau Jakarta tidak tepat. Mungkin ini yang paling tepat. Saya pikirkan juga mungkin kalau saya di Jakarta diteror ya sama keluarga. Mungkin juga selalu keluarga memaksa untuk bertemu dengan saya, atau ya nauzubillah. Seperti itulah. Inilah hati saya. Saya Islam sebagai orang Islam yang sesungguhnya, yang benar-benar belajar kenapa Islam itu ada. Maka ketika itu saya masuk Islam, tidak terbelit apapun dari misalnya urusan dunia, percintaan, perjodohan, ataupun pemaksaan. Saya Islam ini benar-benar pure dari hati saya cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya cinta dengan agamanya, saya senang menjadi Islam. Tidak sedikit pun saya sedih menjadi Islam. Saya bisa belajar lebih lagi dengan orang-orang kayak abang ini, abah. Setiap saya punya pertanyaan, selalu saya lemparkan. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Jadi ibaratnya hati saya senang punya ngajar. Jadi ibaratnya inilah pesantren saya. Inilah yang menjawab setiap pertanyaan saya. Ya, dialah abah buat saya sebenarnya. Dan ada lagi Nur Siti. Tolong yang ini Jos, di-mute dulu, Nur Sidik. bisa nggak teman di mute dulu tuh? Udah saya mute. Oke, lanjut Ananda, silakan. Iya, beliaulah abahku ini sekarang yang mengangkat aku sebagai anaknya. Saya pun ketika beliau mengatakan sekarang kamu anak saya, ini benar-benar ini lu main-main sama gua gitu kan, ibaratnya lu serius nggak sih anggap anak? Berarti kan anak ini bukan hanya main-main, kayak kita dirangkul, kayak kita
ya lu kayak anak dia beneran lah gitu kan. Karena saya sejak kecil tidak punya bapak, beliau mengangkat saya itu cukup kaget buat saya. Dengan semurah itu, dengan murah hati beliau, kamu anak saya loh. Dia peluk saya. Dia ini buat saya apa yang baik sekali ya. Dengan adanya beliau, saya cukup mengerti semuanya. Selalu bimbing. Abah itu orang yang baik. Jadi kalau misalnya dia, awalnya saya anggap dia sebagai orang yang mungkin ya, iya, saya sangat beruntung dengan orang-orang seperti Abah ini. Ya inilah tugas saya, menjemput hidayah. Tidak harus di Jakarta, tidak harus di sana. Bisa saja selain di Makassar saya dipanggil di Papua mungkin, tapi ya hidayah saya ada di Makassar, bertemu dengan Abah, bertemu dengan teman-teman kita yang Islam, yang sama-sama membagikan tentang Islam. Di balik semuanya cerita saya, sebenarnya itu cerita singkat. Ada juga cerita kecil saya. Sejak SD saya sebenarnya sudah vakum makan babi. Sudah ya, tidak masakan mama itu udah, babi itu udah. Karena kebanyakan mayoritas Islam, jadi saya ikut-ikutan gitu. Kayak Islam itu mengatakan babi ini seperti ini, ada penyakitnya, ada ini. Otomatis itu masuk ke dalam hati saya kayak, oh iya ya, oke. Jadi saya tahu apa rahasianya mereka tidak mau makan babi. Jadi saya bukan ikut-ikutan sih, jadi kayak terbawa tidak makan babi. Dan juga karena saya tidak makan babi itu waktu kelas 1 SMA, saya masih ingat banget, kelas 1 SMA sampai 3 SMA. Pokoknya sampai saya keluar dari rumah itu, saya tidak pernah makan babi. Di saat itu juga, kamu bukan orang Batak ya? Kamu tuh waktu kecil makan babi loh, digituin sama orang tua saya. Kenapa gak makan babi? Enak. Anjing ini juga nih, makan nih. Ya gitulah, saya diolok-olok. Kamu bukan orang Batak, kamu udah kayak Islam kamu. Begitu kan. Lagi waktu mencari tahu tentang Islam itu, mengkaji-kaji tentang Islam, berdiskusi, berdialog, itu teman-teman saya juga mensupport di belakang saya. Ada Hamzah dan juga Yoga, dia sangat paham tentang keberadaan saya. Walaupun saya Kristen mau belajar Islam, mereka mau mengajari saya. Beliau mengajak saya ke pengajian dari ustadz-ustadz. Nah, ustadz yang mungkin dikenal oleh kalangan Muslim saat ini, Ustadz Adi Hidayat, saya juga pernah ikut pengajian beliau. Kajiannya diajak oleh teman saya Yoga dan juga Hamzah. Ikut pengajian, kemudian di situ pucuk-pucuknya saya benar-benar kayak kesiksa itu ketika saya meninggalkan orang tua saya. Karena saat itu mereka lagi tertidur pulas dan saya ya begitu, hanya meninggalkan pucuk surat. Saya tahu saya salah. Walaupun saya dibenarkan dalam agama, mungkin inilah hati saya tetap merasa bersalah kepada orang tua karena meninggalkan beliau. Meskipun agama membenarkan tidak, kamu itu tidak berhak, tapi bagi saya tetap menyakiti hati beliau, mungkin karena hubungan batin dengan beliau. Kemudian selain dari pengajian, saya juga belajar dari media sosial, dari YouTube. Mungkin waktu itu lagi bingung belajar dari mana, ya sudah saya putuskanlah belajar dari YouTube, mungkin asik nih. Nah, dari perdebatan antara agama, ustadz yang berdebat, dari situ semua ilmu yang saya dapat, saya kaji ulang, apakah benar Kristen seperti ini, apakah benar Islam seperti ini. Saya mencari tahu sendiri, mengkorek-korek. Sahabat lain juga selain dari mereka berdua, ada teman lain juga yang ikut terus mensupport. Itulah menurut saya, jika saya tidak menjemput hidayah ini, ya maka rugilah saya.
Sudah ada mereka yang mau membantu saya, mau merelakan waktunya untuk mengajari saya. Mungkin jika mau cerita sedikit tentang keluarganya Abil, yang satu keluarga benar-benar dekat dengan saya, mau memeluk saya dan bercerita tentang Islam. Ibaratnya dia ngomong seperti ini. Nah, kamu tuh kalau misalnya mualaf, jangan lupakan tante. Karena ketika kamu mualaf itu, dosamu tuh bersih. Sampai kamu lupakan. Ya, beliau juga yang membantu saya akui sangat besar jasanya waktu saya di Bekasi. Di Bekasi waktu itu ada pemilu yang kecurangan pemilu ya, debat antara bukan debat sih, kecurangan pemilu waktu itu demo, dan kebetulan saya ikut melihat Islam seperti ini. Ada dua sisi antara manusia dan Islam. Jika kita melihat TV Islam itu, mereka yang demo ini bakar ban, bakar halte, bakar, mencaci maki pemerintah. Di sini saya bisa melihat Islam yang sesungguhnya dan Islam bukan ya dan hanya manusia. Saya ulangi, di sini saya melihat Islam yang sesungguhnya dan juga hanya diri manusia. Diri manusia ini ya mereka lah seperti itu yang seperti melakukan dosa, seperti melakukan maksiat. Nah, Islam yang sesungguhnya ini yang saya lihat, itulah tidak ada keburukan atau kefasikan di dalamnya saya lihat. Ibaratnya kakak saya, seperti kakak saya pengalaman waktu itu, sedang saya boncengi naik motor, beliau hampir bertabrakan dengan saya, ada orang Islam. Beliau bukan memarahi orangnya, tetapi beliau mencaci maki kerudungnya. Ih, dasar lu cewek berkerudung tolol bangsat, kamu ini Islam bego, dasar Islam bodoh, gitu kan. Padahal saya tegur kakak saya, kenapa kamu caci maki agamanya, bukan ke orangnya yang salah. Begitulah antara manusia dan Islam yang sesungguhnya harus saya pelajari, dan tidak boleh menyertakan kalau agama Islam itu teroris, kalau agama Islam itu pedofil seperti nabinya, tidak. Saya semakin belajar di situ, sebenarnya yang bersalah itu manusia, bukan Islam. Semakin banyak ilmu saya dapat ketika keluarga saya terus-menerus mencaci maki Islam, semakin banyak saya ilmunya tentang Islam. Ketika pendeta saya mencaci maki tentang keislaman juga, di situ semakin banyak mereka mencaci maki, semakin saya mencari tahu apa kebenarannya, dan disitulah bibit-bibit dibilang kotornya orang-orang yang menjelek-jelekan Kristen, orang-orang yang menjelekkan Islam, langsung kayak keburukannya kayak jahat sekali ya, asal memfitnah tanpa tahu kebenarannya. Kemudian aku lanjutkan, itu aku pergi mualaf naik bus, kemudian pergi ke bandara, nyampe di sini Makassar. Beberapa hari dulu ditampung di tempatnya si X, baru bertemu dengan si Abah. Itu rasanya plong, karena aku udah bisa bebas dari keluarga untuk sholat. Ada rasa kayak disinilah tempatku sekarang. Jangan sampai aku sedikit pun melihat ke belakang, dalam artian kenapa saya meninggalkan Kristen, dalam artian saya juga harus saya punya prinsip, ketika kamu melangkah, langkahi langkahmu yang selanjutnya, jangan sampai kamu mundur ke belakang. Nah, ketika saya melangkah, inilah langkah pertama saya ke Makassar, inilah tempat saya sekarang, rumah saya bersama dengan teman-teman dan juga keluarga yang menganggap saya ada di sinilah saya berkembang. Di sini saya akan benar-benar mengerti Islam yang seperti ini, Islam apa, kenapa Islam ini benar-benar mulia. Dan juga saya di sini di Makassar ini, tempat saya yang baru ini,
saya akan sukses. Saya akan membuktikan kepada keluarga Islam itu nggak seperti ini. Dan insya Allah dengan dukungan-dukungan ilmu dari teman-teman dan juga Abah, ada niat untuk mengajak keluarga untuk berkenalan dengan Islam yang sesungguhnya. Mungkin hanya niat, tapi semoga Allah bantu hambanya dengan niatnya ini. Siapa juga ya anak yang tidak mau ibunya ikut benar. Siapa juga anak yang mau ibunya salah, yang mau tersiksa di api neraka. Tidak ada. Kemudian ketika saya mualaf itu bersama dengan Abah, ya itulah rasanya. Pol kayak alhamdulillah akhirnya yang saya nanti tercapai. Saya diakui sebagai Islam sekarang. Alhamdulillah saya bebas dari toksik yang selama ini saya pegang, keraguan. Ya, alhamdulillah itu Allah mempertemukan saya dengan orang-orang seperti Abah dan lain-lainnya, orang-orang yang sangat baik yang membantu saya. Alhamdulillah juga saya bisa hidup dan ditampung di dalam Islamic Center ini. Alhamdulillah. Mungkin kesan yang paling dalam itu yang saya dapat ketika kamu ragu masuk ke Islam, ingat ini, sesuatu yang kamu bawa nanti ke alam kuburmu itu bukan keluarga, bukan emas, bukan uangmu, bukan harta, bukan tahtamu. Yang kamu bawa nanti ke alam kuburmu itu amalmu. Ketika kamu meninggal, emasmu, hartamu, perakmu pergi, amalmu lah yang menemani kamu. Jadi jangan sesekali ingin kita mualaf, jadi ada keluargaku di sini, nanti aku begini, nanti aku dibenci, nanti aku dicoret dari kartu keluarga atau apa selanjutnya. Apakah keluargamu akan menemanimu nanti di alam kuburmu? Tidak. Yang menemani kamu nanti itu adalah amalmu. Itu kesan yang saya dapat, membuat saya makin semangat masuk Islam, membuat saya semakin berkobar-kobar api Islam saya. Amal saya, bukan keluarga saya nanti yang menemani saya. Jadi keraguan di dalam hati saya itu dihancurkan oleh iman saya kepada Islam. Bagaimana saya ketika nanti di akhirat. Alhamdulillah begitu cerita saya. Mungkin bisa jadi bahan, insya Allah jadi bahan dukungan untuk teman-teman yang juga mau mualaf. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Abah yang terus menolong saya ketika saya ada pertanyaan, ketika saya ada kebimbangan, ketika saya membutuhkan orang tua, engkau selalu ada. Bersyukur ya punya Abah sebaik dia. Alhamdulillah. Mungkin saya juga bisa sebagai anak yang baik, sebagai orang yang meringankan bebannya, saya juga mau seperti itu. Insya Allah. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Saya baru masuk Islam, baru ilmunya baru seperti ini. Mohon bantuan dan dukungannya. Mungkin agar iman saya semakin kuat lagi, semakin mau menyebarkan atau otak saya bisa menangkis dari omongan-omongan yang tidak benar. Dan juga ya Allah, ya seperti inilah saya. Semoga orang tua saya ditabahkan hatinya, mau menerima keislaman saya, walaupun saya terakhir berkomunikasi dengan beliau. Jika kamu menganggap saya orang tua, menghargai saya orang tua, tinggalkan Islam, agama keji, iblis, setan itu, masuk ke Kristen. Jika kamu tidak menghargai saya, sudah cukup. Kamu bukan anak saya. Kamu tidak punya keluarga di sini. Kamu bukan anak saya. Sudah cukup kamu menyiksa saya sebagai orang tua. Inilah
Bukan, aku menjelaskan ya, harus kan diwajibkan terus menghormati orang. Saya menghormati menurut agama saya. Saya juga senang mengasihi, menyayangi kalian, keluarga rasa, keluarga kebang. Christopher mana dia? Saya kelempar itu Bang. Iya, kebetulan dia di lantai 1 soalnya wifi ada di sini di lantai 2. Ntar ya. Ya, udah. Nah itu ada lagi tuh. Lanjut silakan. Saya lanjut ya. Iya. Iya. Meskipun orang tua tidak mengakui keislaman saya dan masih menyuruh-nyuruh saya masuk kembali ke agama Kristen, itu bagi saya mungkin saya terima. Mungkin itu tugas saya juga membuat mereka sadar tentang Islam itu apa. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah mengajarkan saya menyaksikan tentang keislaman saya, tentang kecintaan Muhammad SAW, tentang kerinduanku kepada Islam, inspirasi bagi orang yang mau meninggalkan Kristen, mau meninggalkan buruknya agama Kristen. Insya Allah maju, jangan sampai kamu berhenti karena orang tua atau segala hal. Yang penting itu amalmu ketika nanti kamu di akhirat. Begitu dari cerita saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Ananda sudah memaparkan sesuatu dengan sangat-sangat baik. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dikarang-karang. Di sini murni adalah kesaksian hamba Allah yang benar-benar menyadari bahwa keberadaan makhluk berupa manusia dicipta oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk tunduk dan taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, layaknya apa yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom ada pertanyaan, sekiranya Ananda bisa memberi jawaban atau masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan mereka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan sahabat yang ingin bertanya. Halo. Oh ya, oke, siap. Makasih Bang Juma, makasih Bang Julius. Horas Laiku Tambunan. Saya juga Horas Horas. Saya juga Batak, marga saya Manik, sama-sama Batak Toba marga kita. Iya. Nah, aku tidak bisa ngasih apa-apa, cuman mau ngasih cerita tambahan, semoga bisa jadi penguat gitu ya. Nah, yang pertama gini, ternyata Laiku itu dari berguru kepada Bang Juma, dan alhamdulillah saya kira keimanannya Lai itu tidak kurang ya, karena saya tahu apa yang kemampuan Bang Juma lah gitu. Dan sampai hari ini pun saya udah tua, saya umur 51 tahun, saya tetap masih belajar dengan Bang Juma gitu. Yang kedua, dinilai, jadi bukan penguatan tapi mungkin cerita sedikit aja ya. Jadi dulu aku itu masuk Islam hanya karena sepele, kata temanku, kalian enak, Tuhan kalian tuh 3 mati 1 masih ada 2 gitu. Ini kalimat sepele, kalimat umum, dan kalimat yang biasa kita dengar. Cuman pada waktu aku kuliah dulu, itu serasa sangat kuat, menggetarkan jiwa, sehingga aku belajar untuk melawan dia gitu. Terus kemudian aku belajar, dan kemudian aku bertanya, kenapa kok Kristen mentuhankan Yesus, sementara Yesus tidak menganggap dirinya Tuhan?
Aku belajar terus Le, lalu kemudian aku tahu ternyata ada hubungannya dengan penyalipan Le. Jadi ada hubungan antara pentuhanan dengan penyalipan. Jika tidak ada penyalipan, maka Yesus tidak perlu dituhankan. Gitu. Terus kemudian Le, aku belajar lagi tentang hukum yang terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus gitu Le. Jadi kita Muslim ini, nabinya Nabi Muhammad, agamanya Islam. Sementara di Kristen itu mereka punya Yesus, mereka punya Bible, tapi justru kita yang setia menerapkan hukum yang terutama, yaitu yang pertama, Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Sementara mereka punya variasi penuhanan yang sangat banyak. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara apa? Mengikuti aturannya. Kata Paulus beginilah, jadi tiada yang dibenarkan dengan Taurat. Taurat itu hanya menimbulkan dosa, sehingga 1 dari 3 Tuhan harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, dan Taurat jadi batal. Yang ketiga, kita menjadikan, kata Yesus, kasihilah sesamamu. Kita menjadikan kasih sesama sebagai jalan keselamatan, karena memang apa? Tidak ada penebusan. Dia yang berdosa, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Jadi pada saat lain itu bersalah, pada saat saya itu bersalah, pada saat saya itu memperkosa, maka bukan Tuhan yang dihukum, sayalah yang harus dihukum gitu. Terus kemudian yang terakhir lah kan baru baru mualaf. Saya minta tolong nanti di setelah sholatnya, di akhir sholat itu minta tolong supaya sampai dewasa atau gimana ya? Oh tidak, kan sudah saya jelaskan ketika saya berumur 15 berarti tahun 2017. Oke. Saya kecil kan hanya tahu main. Oke. Iya, saya belum, hanya saja berteman dengan Islam, Kristen bagi saya tidak ada perbedaan. Saya belum memikirkan tentang agamanya Islam seperti ini. Cuman saya ketika sekolah Katolik, kan ada juga yang Islam masuk ke sekolah Katolik, mau nggak mau karena di situ nggak ada sekolah negeri. Ya, saya taunya ketika saya beragama Katolik, belajar agama Katolik, mereka keluar, cuman itu saja saya tahu. Iya. Seperti itu. Ya, menurut Christopher sendiri, ajaran Kristen itu seperti apa, Christopher? Ajaran Kristen itu kasih, sangat menekankan kasih. Kasih ya. Tentang Kristus, penebusan dosa, tentang bagaimana cerita-cerita Nabi lainnya kayak Abraham, bagaimana mereka bisa mengikuti Kristus. Oke. Christopher selama hidupnya. Tentang bagaimana Christopher selama hidupnya pernah saya hidup, sampai menangis nggak? Di dalam berdoa itu sampai menangis pernah? Menangis, saya menangis. Pernah ya? Iya, saya menangis ketika malam Natal. Malam Natal itu bagi saya, mungkinkah saat ini saya berdoa memohon agar Tuhan mendengar perkataan-perkataan saya. Oke. Iya. Pada saat Christopher berdoa menangis itu, apa yang Christopher rasain? Abang ingin tahu? Oh tidak, saya berdoa itu karena mungkin saya membutuhkan pertolongan, mau kemana lagi. Jadi ibaratnya mungkin emang berdoa kita kepada Tuhan. Cuman di situ saatnya saya emang butuh pertolongan. Bukan berarti saya menangis karena ada perasaan kepada Tuhan. Bukan, karena saya memang membutuhkan pertolongan saat itu. Mau kemana lagi? Oke. Iya. Oke, nggak ada perasaan merinding gitu enggak ya? Enggak, hanya seperti Tuhan. Luapan kekesalan gitu kira-kira ya? Iya, Tuhan, bapakku sudah tidak ada lagi, Tuhan. Ya. Mamaku hanya punya duit segini, Tuhan. Itu saya menangis karena keluarga saya. Karena keadaan keluarga gitu ya, kira-kira ya? Ya, karena keadaan. Oke, good. Pernah nggak suatu saat selama jadi Kristen ya, Christopher itu berdoa karena memang ada yang dirasakan kayak semacam merasa iya gitu, saya paham. Ya? Saya paham di gereja saya itu Gereja Kemenangan Iman Kristen Indonesia GKII itu sangat menekankan tentang iman kita terhadap Kristus, kekasih Allah. Musiknya yang begitu bikin kita merinding kan, jujur saja ya. Pernah sampai menangis nggak gitu dengar musiknya? Menangis mungkin menyentuh perasaan. Iya. Pernah ya. Pernah. Apa yang saya akuin. Christopher rasakan pada saat itu, pada saat menangis? Musiknya enak. Oh, musiknya enak? Iya. Kata-katanya? Kata-katanya mungkin juga menyentuh nggak? Tuhan, ku mau menyenangkanmu, dalam artian kayak nadanya tuh indah. Ibaratnya nadanya. Oke, menurut saya kayak inilah mungkin kita dibuat berlarut-larut dengan Kristen karena pembawaannya yang sangat dibilang
kita harus menyembah Tuhan dengan kecapi, dengan ini, dengan itu. Mungkin itu yang membuat kita bermazmur. Mungkin dalam artian bermazmur, Ya, kita di Mazmur kan ada semakin itu. iya, betul sekali bermazmur. Ya ini bermazmur, benar bermazmur. Begitu juga dengan Islam. Islam diajarkan bermazmur. Sudah bukan pernah, hanya Kristen. Ya, sudah pernah ini ya dengar lagunya New Bermazmur Delhi, dalam artian saya seperti Sallallahu ala Muhammad. Seperti itu bagi saya itu bermazmur, kayak aduh, hatiku benar-benar tersentuh. Kayak aduh, ya Allah, adamnya hatiku. Begitu. Oke, nggak apa-apa, Christopher. Ya. Nggak apa-apa, kita beda agama, jangan abang, jangan abang masukkan ke dalam hati abang ketika saya bilang bermazmur, berarti saya cinta dengan agama saya. Oh, enggak. Nyantai aja deh. Christopher. Abang orangnya fair kok, sportif abang. Masalah agama itu masing-masing lah. Iya, saya tahu bang. Mana bang pengen tahu aja. Terus keluarga orang mama gimana keadaannya sekarang? Tidak mengakui saya sebagai Islam. Oh, sampai sebegitunya? Sudah cukup di situ. Mungkin saya tidak, ibaratnya setiap minggu itu link gereja, karena kita masih corona, link gereja beribadah selalu dikirimkan kepada saya, ayo nak kita beribadah, kembali kepada Tuhan, sembahlah Tuhan kamu yang sebenarnya, seperti itu. Oke, tapi mama nggak sampai ngancam ini itu kan ya, nggak sampai mau bunuh segala macam enggak ya? Alhamdulillah mama aku tidak seperti itu. Ya, good, ya itu poinnya ya. Di kita memang nggak pernah kayak gitu ngancam segala macam sih, ya. Karena abang juga ya, abang sepupu abang ya, sepupu abang kandung ya, itu juga tinggal di Purworejo, dia muslim juga. Kita sih nggak ada masalah dengan kayak gitu-gitu. Yang nggak ada ancaman-ancaman segala macam, kita nggak ngasingkan. Kalau Christopher sendiri merasa terasingkan nggak sejak memeluk agama Islam ini? Merasa terasingkan dari keluarga? Gantian bro, gantian. Yang lain mau nanya. Orang yang merasa mengasingkan dirinya ya akan terasingkan. Oh ya, saya lanjutkan. Orang yang mengasingkan dirinya. Yang lain mau ini, mau ikutan ya, nggak apa-apa. Makasih banyak Christopher, salam kenal dari abang ya. Iya Bang Ginting, makasih banyak. Horas Bang. Horas Bang. Ya. Iya, insya Allah Bang ya. Tetap komunikasi sama mama loh. Tetap komunikasi. Gimana pun itu mama. Iya, karena di Islam itu harus menghormati orang tua Bang. Betul. Ya jangan lupa sama mama, nggak boleh ya. Iya. Harus pulang. Iya Bang. Bisa bilang pulang lah, nggak apa-apa ya. Makasih banyak saya ya. Pulang dengan membawa berkah buat mereka. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Terima kasih Bang Ginting, saya lupa pertanyaan saya Bang Ginting kelamaan. Ya, terima kasih Bang Chandra Ginting ya. Kami memberikan ruang untuk membuktikan bahwa CCZ itu seperti di room lain, di mana ketika seorang Muslim bertanya tentang Mu'tadin, seketika di-kick atau apapun itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah membuktikan, kita memberi ruang karena di sini tidak ada settingan. Ananda Christopher ini bukan dibuat-buat untuk kemudian bersaksi menjadi seorang mu'alaf, tetapi murni. Jadi kami beri ruang, silakan Anda bertanya sepuasnya karena beliau tahu tentang Kristen itu sendiri, karena beliau mantan pemain, bahkan dia adalah bagian daripada misionaris. Mungkin dari sahabat yang lain silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Ustadz Unggul, saya dulu boleh nggak sebelum saya lupa Ustadz Unggul? Boleh. Ya, aduh saya benar-benar apa ya? Saya seorang ibu ya, Christopher ya. Iya. Masya Allah, kamu sekarang sudah menjadi Muslim. Tapi walaupun begitu, Islam tidak pernah mengajarkan membenci pada orang tua kan? Kamu baik orang tua kamu ya Christopher. Nanti suatu saat kamu berhasil tunjukin sama ibu kamu berkewajiban untuk ibu kamu yang kamu bilang tadi ayah sudah tidak ada ya. Kamu rawat ibu kamu. Itu aja pesan saya. Sekarang saya seorang ibu. Iya. Udah itu aja Bang, saya jadi sedih. Lanjut, Ustadz Unggul. Makasih Ukti. Silakan Ustadz Unggul. Siap, terima kasih. Assalamualaikum adikku Christopher, dengar suara saya di pinggir jalan soalnya. Waalaikumsalam Ustadz Unggul. Ya, sedikit aja ya. Aku bangga walaupun nggak nonton dari awal, di pertengahan. Aku bangga ya. Adikku masih muda. Lalu mengenai perjalanannya ya. Itu kalau untuk hormat kepada orang tua, apalagi ibu,
itu bukan ajaran manusia, tetapi memang perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Lalu kita mematuhi dengan hati yang suci. Jadi bukan karena hak asasi manusia, pendidikan di sekolah, bukan. Kepada saudara-saudaramu yang lain juga begitu. Tunjukkan nilai-nilai yang inilah Islam. Kamu nanti dalam perjalanan akan diajak dengan lembut, akan disindir, bahkan mungkin akan dihina-dina. Jangan merasa jangan merasa terpancing emosinya. Ada waktunya kita menjadi diplomat, ada waktunya kita menjadi singa, pembela panji Allah dan Rasulnya. Tetapi utamakan dahulu dengan hikmah. Nabi Muhammad itu dicintai bahkan oleh musuhnya pun karena akhlak dan kemuliaan beliau ya. Itu yang paling perlu kita ingat bersama. Lalu sesama muslim itu bersaudara. Engkau adikku pula. Jadi aku kasih hadiah cuma ini. Bacalah kisah tentang seorang pemuda kaya raya luar biasa, gantengnya luar biasa. Apapun dia minta dikasih sama ibunya, sama orang tuanya. Dia pergi hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah tanpa apapun kecuali pakaian di badan. Lalu ibunya mengutus algojo, artinya bodyguard lah. Diseret lagi pulang tangan terikat ke Mekah. Dia lari lagi sampai 3 kali, pengawalnya bingung. Ini agama macam apa ini? Sampai anak orang kaya meninggalkan segala kekayaan, perempuan dan segalanya hanya untuk mengikuti agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu baca itu. Kemudian kedua yang paling penting, baca kisah tentang Salman Al-Farisi. Ya, salah satu sahabat Rasulullah. Rasulullah itu suri toladan yang wajib kita turuti di dalam Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran maksud saya. Tetapi para sahabat juga banyak yang luar biasa, suri toladannya bisa kita ambil. Pelajari sejarahnya. Nah ini saya melihat tadi agak ndredeg kalau bahasa Perancisnya tuh, hati saya ndredeg gitu. Terharu lah, cuma saya lelaki nggak seperti Ibunda Sonya tadi menangis ya. Nah ini saya melihat adikku ini mencari Tuhan, baik langsung ataupun tidak langsung. Itu bagus, pelajari sejarahnya Salman Al-Farisi mencari Tuhan sampai bertemu Nabi Muhammad. 5 agama dia pelajari atau dia ikuti, atau 5 tempat lah di dalam gereja. Lalu yang terakhir, menjadi Islam itu berat, banyak aturannya. Tetapi ketika kita mengetahui ilmunya, lalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan peraturan, tetapi lebih kepada aturan, petunjuk. Sehingga kita tidak tersesat di dunia dan akhirat. Sebab kita diberi petunjuk, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ingat kembali ketika ada kendala suatu hari di depan nanti, ingat di dalam Al-Quran Allah juga menyebut, apakah setelah engkau menyatakan dirimu beriman, tidak aku uji lagi. Nah jadi begitu. Pertamanya memang berat, kayaknya banyak larangan, banyak peraturan. Tetapi sejatinya itu adalah GPS yang super canggih untuk petunjuk kita di dunia dan di akhirat. Gitu aja adikku ya, mohon maaf kepanjangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja. Saya dong, Pak Ustadz Juma. Sedikit Ibu Sonya silakan bentar ya, Uti ya. Silakan. Adik Christopher, Adik Yusuf, mungkin ini saatnya, mudah-mudahan ibunya, mamanya bisa mendengar. Mungkin bisa sampaikan isi hatinya. Kalau kamu bukan meninggalkan ibu kamu sebenarnya, mungkin bisa disampaikan. Minta maaf karena kamu pergi hanya meninggalkan surat. Mungkin saatnya kali. Mudah-mudahan ibunda Christopher atau ya Adik Yusuf mendengar. Dengan hati yang tulus ya. Terima kasih, itu aja Ustadz Juma. Iya. Silakan Ananda Yusuf mungkin mau mendengarkan saran daripada Ukti Sonya tadi.
ada kalimat yang ingin dikatakan kepada Ibu? Karena sekarang kan Ananda ini seorang Muslim. Negara ini menjamin agama setiap orang, nggak boleh dipaksakan agama itu. Ya, meskipun anak sendiri itu kita tidak punya hak untuk memaksakan keyakinan kita terhadap anak sendiri. Karena negara ini menjamin agama orang masing-masing, nggak boleh saling mengganggu keyakinan. Silakan Ananda. Iya, aku Christopher. Nah, Mama. Memang salah ninggalin Mama. Tapi kan aku masih di dunia. Aku masih mau menghormati Mama. Ya seperti itu. Aku udah Islam. Mungkin kalau Mama belum mau nerima agama aku minta maaf. Yang salah. Aku nggak ada maksud buat jaga nanti, Mama. Mungkin aku belum bisa ngasih apa-apa ke Mama. Minta maaf kalau selama ini aku salah. Aku bakal kembali kalau udah ada waktunya. Dan mungkin seperti itu aja. Oke, jadi kita sudah mendengarkan ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada Ibunda daripada Ananda Nuh Christopher Tambunan ini ya, saya selaku penanggung jawab Makassar Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena telah memberi ruang kepada Ananda Christopher untuk kemudian menjadikan pilihan hidupnya Islam sebagai agama yang menurutnya adalah keyakinan yang dia ridhai tanpa ada paksaan dari manapun. Kami dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Ananda Nuh Christopher Tambunan. Hanya nyawa beliau yang kami tidak tanggung, tetapi keselamatan dari apapun itu kami yang bertanggung jawab. Kami telah memberikan legalitas kepada beliau sebagai seorang Muslim, pengikut Islam, meski KTP beliau masih Kristen. Namun sekali lagi saya atas nama Ketua Umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada Mama daripada Ananda Nuh Christopher Tambunan. Ini di channel saya ada nomor saya. Kalau Ibu mau komunikasi dengan saya silahkan. Kami akan memfasilitasi itu. Pada intinya Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam tidak mengajarkan seperti apa yang Ibu pahami. Kami yakin sekali bahwa Ibu adalah korban dari media yang membicarakan tentang hal-hal yang buruk akan Islam. Saya yakin secara pribadi Ibu tidak ngerti Islam. Jangankan memahami Islam, membaca kitab sucinya Islam aja Ibu nggak tahu. Jadi bagaimana mungkin Ibu bisa mengetahui isi dalamnya? Orang-orang yang bisa menceritakan tentang sesuatu dengan benar, dengan absolut, ketika orang itu bisa mengetahui, benar-benar mengetahui, bukan hanya mendengarkan kabar burung. Jadi kalau ingin mengetahui tentang Islam, maka pelajarilah Islam dengan baik dan benar pada tempat dan orang yang betul-betul memahami Islam itu sendiri. Jangan dengarkan kabar dari luar tentang Islam, jangan melihat Islam dari kaumnya, tapi lihatlah Islam melalui kitab sucinya. Saya kira begitu, mewakili daripada yayasan ya,